Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 November 2023. Saudaraku, sudahkah di pagi yang cerah ini kita baca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita? Dan sudahkah di pagi yang cerah ini saudara kita memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena besar upah yang menantinya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Makabe 7 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 31, dan Injil Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Injil kembali mau menyampaikan kepada kita semua tentang kepercayaan dan tanggung jawab. Kalau di dalam Injil Matius 25 kemarin menceritakan perumpamaan tentang talenta, dan hari ini di dalam Injil hari ini saudaraku yang terkasih disampaikan perumpamaan uang mina. Dalam kedua perumpamaan diceritakan tentang seorang tuan atau bangsawan yang akan pergi mengadakan perjalanan dan mempercayakan pelayan atau hambanya sejumlah kekayaan. Dan dalam kedua cerita ini, sang tuan kembali dan memuji hamba yang mendapat hasil dari investasi mereka. Dan di kedua cerita ini pula ada hamba yang bikin tuannya tidak senang karena tak melakukan apa-apa sehingga akhirnya kehilangan apa yang telah diberikan padanya. Kedua cerita ini saudara mirip tapi berbeda saudara. Dalam perumpamaan uang mina, hamba yang setia diberi penghargaan sesuai dengan apa yang dihasilkannya. Hamba yang berhasil menggandakan satu mina menjadi 10, diberi kuasa atas 10 kota. Inti dari perumpamaan tersebut, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Lukas 19 ayat 26, dan dapat dilihat juga pada Injil Matius 25 ayat 29. Apa artinya ini saudara? Di sini hendak disampaikan kepada setiap kita yang telah percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana setiap pemberian kasih karunia dari Allah Tuhan kita, apa yang telah dipercayakannya kepada kita, hendaknyalah kita dapat kelola sedemikian berupa sehingga berkembang. Inilah tanggung jawab dari kita yang telah memperoleh kasih karunia ini. Sebab itu, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius 5 ayat 12. Saudaraku, kita harus bersukacita dan bergembira saudara, melakukan segala sesuatu kasih karunia yang telah kita terima biar dapat berkembang, bertumbuh dan berbuah saudara. Ingat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Kasih karunia yang telah kita terima saudara, hendaknya jangan dikubur, disimpan begitu saja sehingga tak berguna. Tapi biarlah kasih karunia yang kita terima, entah itu berupa talenta, kekayaan, harta, ilmu, kepandaian, kepintaran, atau apapun bentuknya saudara, biarlah kita mau alirkan, salurkan menjadi berkat-berkat bagi orang lain agar dapat berkembang dan bertumbuh. Sehingga kelak Yesus Kristus bersabda,
kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan. Lukas 19 ayat 17. Kekuasaan apa? Kekuasaan apa yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang diserahkannya kepada kita untuk pelayanan kita. Saudaraku, perenungan hari ini saudara mau mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa setiap kita yang telah diberi beberapa kasih karunia, dan setiap orang masing-masing menurut kesanggupannya. Matius 25 ayat 15. Tuhan Yesus mau dari setiap kita yang telah dipercayakan dan menerima kasih karunia ini, agar dapat dipertanggungjawabkan, dikembangkan, agar dapat bertumbuh dan berbuah. Jangan kubur kasih karunia yang telah Allah beri saudara. Pakailah itu dan nantikan upah luar biasa menanti kita. Janganlah kelak dilihatnya tak berkembang dan tak bertumbuh saudara. Maka kita sebagai hamba yang tak berguna akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Matius 25 ayat 30. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, apapun saudara yang dipercayakan kepada kita saat ini, baik kecil maupun besar, kita mau pertanggungjawabkan, kita kelola dengan baik saudara. Kita kembangkan agar bertumbuh dan berbuah, karena besar upah yang menantinya. Ya Yesus Tuhan, terima kasih atas karunia yang telah kami terima. Biarlah oleh urapan kuasa Roh Kudus kami mampu untuk mengembangkan dan bertumbuh serta berbuah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.